Kalau dalam pandangan Islam, ketika kita melihat kondisi negara kita yang kita harus akui bukan baik-baik saja, apa yang bisa dilakukan oleh Islam, maksudnya dengan penerapan syariat Islam untuk menyelesaikan masalah negara kita ini? Yang pertama itu kita mesti meletakkan secara benar apa yang disebut dengan konsep kepemilikan itu yang paling dasar, karena konsep kepemilikan itu akan berpengaruh kepada siapa yang berhak mentasaruf atau mengelola, dan yang ketiga pada akhirnya akan siapa yang akan menikmati sumber daya ekonomi itu. Nah, Islam itu memberikan garis sangat jelas mana yang menjadi milik pribadi, mana yang menjadi milik umum, dan mana yang milik negara. Barang tambang yang sangat melimpah, batu bara, nikel, timah, kemudian emas, perak, segala macam termasuk minyak, gas, hutan, itu semua dalam pandangan Islam milik umum. Andai itu dikelola dan itu wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, untuk sang pemiliknya yaitu rakyat. Dan dikelola dengan baik. Jadi ada dua, dikelola oleh negara dan dikelola dengan baik. Andai itu dilakukan, maka mestinya kita tidak mengalami bagaimana yang terjadi ini hari. Kita harus berhutang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan kita. Sementara barang-barang tambang yang hasilnya luar biasa itu dinikmati oleh segelintir orang. Ada satu pemegang saham di perusahaan batubara, dia hanya punya 6,7% saham, tapi dividennya pada tahun kemarin itu 2,47 triliun. Satu orang. Ini ketidakadilan yang luar biasa. Jadi kalau ditanya apa, hal seperti ini yang harus segera diberesi, dan mestinya Presiden Prabowo melihat itu. Jadi itu yang harus segera dihentikan. Jika kemarin dan ini terjadi oleh karena Undang-Undang Minerba tahun 2020. Kalau Undang-Undang Minerba 2020 merupakan perubahan dari 2009, kenapa tidak bisa dibalikkan ke 2009 lagi? Gitu. Kalau pakai Undang-Undang Minerba tahun 2009, hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan kita tidak perlu kemudian susah-susah mencari atau mengumpulkan uang receh dari rakyat, karena uang-uang besar itu sepenuhnya di tangan pengelolaan negara. Nah, itu contoh ya, dari sekian banyak langkah-langkah yang penting yang diajarkan oleh syariat di dalam pengelolaan keuangan negara.